memberitahu materinya itu tidak hanya materi aja, tapi mereka sudah terjun di dalamnya, kayak gitu. Jadi otomatis kita sebagai mahasiswa otomatis kan jadi lebih punya gambaran. Oh seperti ini ternyata kehidupan di mata kuliah itu, kayak gitu. Pesat banget ya perkembangannya ya. Dulu kalau ngelihat ini kayak gini-gini tuh gak ada dulu mbak, ya, kayak gitu. Betul. Kayak gini-gini gak ada. Bahkan yang paling ini ruang referensi ya, perpustakaan ya, gitu. Aku ngeliat keren banget. Dan 2017 kan aku ada acara lomba yang ke Thailand itu loh. DC itu ya. Kan dikejar-kejar banget kan, tugasnya bilang, Mbak Helen tolong bantu aku bilang gitu. Itu sebetulnya ya itu memang resiko gitu. Jadi kayak itu salah satu hal yang membuat aku panik. Ya. Tapi juga memang itu tanggung jawabku sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan itu. Ini juga aku tulis di moto skripsiku. Kayak gini. Jadi Allah itu tidak pernah menjanjikan umatnya tidak pernah diuji. Tapi Allah menjanjikan akan membantu umatnya ketika dia berdoa untuk segala masalahnya, kayak gitu. Jadi selalu berusaha dan selalu berdoa Ya. untuk masalah hasil nanti biar Allah yang menentukan. Dan kalau boleh tahu apa? Gak pernah. Aku Karena gini, aku ngeliat guys ya, aku ngeliat Halo Sobat IP, ketemu lagi di Inspirational Podcast bareng aku yang akan jadi host di sini seperti biasa. Dan aku ingetin ke teman-teman semuanya, tolong kasih masukan ke kita supaya kita bisa mendatangkan alumni-alumni yang keren, siapa aja yang pengen didatengin, dan jangan lupa subscribe ya, biar kita semakin kreatif, semakin semangat untuk bikin konten-konten tentang alumni. Nah hari ini aku kedatangan special guest star yang jauh-jauh dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Jati. Halo Mbak Helen. Halo Jati, apa kabar? Alhamdulillah baik Baik sekarang. ya, baik banget Mbak Helen ya. Gimana? Aku sehat. Nih, Alhamdulillah. tambah kamu ngeliat aku tambah apa? Kayaknya lebih bahagia banget ya sekarang. Harus bahagia. Ya, alhamdulillah. Jati, long time no see. Namanya lengkapnya siapa? Aku Wahyu Wasono Jati. Wahyu Wasono Jati, tapi aku selalu mengingat namamu Jati. Jati. Karena yang panggilannya Jati. Ya. Dan aku lebih suka dipanggil Jati. Kenapa? Emang ada panggilan lain? Dulu kalau di UMY dosen-dosen panggilnya Wahyu. Karena nama awalan ya. Awalnya gitu, tapi teman-teman pasti panggilnya Jati karena mereka Jati. udah pasti tahu. Ya, Gitu. Jati ini adalah angkatan 2015 teman-teman. Jadi it's been like 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. It's been a long time ya. 8 tahun loh. Dan kamu lulus tahun 2019. 2019. Berarti 19, 20, 21, 22, 23, 4 tahun yang lalu kamu lulus dari UMY. UMY. Kamu melihat IP sekarang gimana? Wah pesat banget ya perkembangannya ya. Dulu kalau ngelihat ini kayak gini-gini tuh gak ada dulu mbak, Ya, kayak gitu. betul. Kayak gini-gini gak ada. Bahkan yang paling ini ruang referensi ya, perpustakaan ya, gitu. Aku ngeliat keren banget sih sekarang. Ya sekarang jadi digital laboratory. Tapi ya itu Ya perkembangan harus gitu. improve kan. Ya, harus Seperti dirimu sekarang, kamu juga sudah improve luar biasa. Alhamdulillah. Jati ini teman-teman sudah bekerja sebagai ASN di Kalimantan Selatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Badan Kalimantan Kepegawaian Selatan. Daerah Kalimantan Selatan. Dan dia sekarang lagi ngambil cuti. Dan kita langsung kontak, Jati bisa nggak kita podcast karena kita butuh kamu. Iya. Buat maksudnya kita karena alumni itu kan penting ya buat kita, dan kita ngasih tahu bahwa ini loh IP itu sekarang banyak banget alumni yang di mana-mana. Dan kebetulan aku tahu dia lagi di Jogja. Terus kontak dan Senin pulang ya. Pas banget ya mbak. Pas banget rezekinya kita Memang dapet jodohnya kamu. mungkin kayak gini gitu. Harus yang Jodohnya. mendadak. Ya. Oke, Jati, kalau ngomongin soal perkuliahan zaman dulu nih, 8 tahun yang lalu kamu memutuskan untuk di IP UMY. Gimana sih kesan-kesan kamu ketika kamu belajar sebelum kamu jadi ASN? Dan apa ya? Ya kamu bisa cerita apapun itu tentang masa kuliahmu, sedih, senang, Jadi bahagia. apa ya, ilmu pemerintahan UMY itu dulu menurutku menyenangkan sih gitu, ditambah dengan teman-temannya ya yang luar biasa, banyak yang ambisius juga dulu angkatanku kayak gitu. Walaupun kita menjalannya sebetulnya have fun aja Ya. kayak gitu, banyak hal yang dipelajari di sini, apalagi dosen-dosennya kan aku rasa
banyak yang sudah berkompeten gitu, jadi sangat capability banget, pengalamannya juga luar biasa. Jadi dosennya dulu waktu pas zaman aku, dosen-dosennya tuh ya dosen-dosen yang memang mereka memberitahu materinya itu tidak hanya materi aja, tapi mereka sudah terjun di dalamnya kayak gitu. Jadi otomatis kita sebagai mahasiswa otomatis kan jadi lebih punya gambaran, oh seperti ini ternyata kehidupan di mata kuliah itu kayak gitu. Dulu kalau belajar ilmu pemerintahan, aku merasa lebih punya wawasan ya tentang pemerintahan kayak gitu. Bukan Tunggu hanya dulu, tentang kamu masuk IP itu accidental atau that's your dream major? oh ini pilihanku sendiri kayak gitu. Jadi memang aku memilih untuk ilmu pemerintahan. Sebetulnya aku tidak hanya diterima di UMY. Ya. Tapi karena memang dulu aku cukup strict ya dengan pilihan aku. Kayak pokoknya aku mau ilmu pemerintahan. Kayak gitu, dan di kampus lain aku tidak yang keterimanya itu bukan ilmu pemerintahan. Tapi memang ilmu yang mendekati ilmu pemerintahan. Tapi rasanya aku pilih ilmu pemerintahan dan itu jatuh kepada UMY. Dan memang rezekinya di sini kayak gitu. Jadi menjalani kuliah pun lebih have fun, lebih menyenangkan, dan rasanya senang aja sih. Banyak hal yang dipelajari kayak gitu. Baik yang itu kuliah di dalam ruangan di kampus maupun yang kita keluar. Karena kan dulu sering banget keluar ya. Ya. Terus Kayak KKL, KKL, ke Jakarta, ke Bali. Bali. Aku yang sebetulnya paling berkesan itu waktu pas kita ke Pacitan. Aku lupa, mata kuliahnya tentang ekologi pemerintahan kalau nggak salah. Itu ke Pacitan, kita belajar di sana benar-benar, oh ini pemerintah tuh seperti ini loh kalau jaga alam kayak gitu. Aku dulu belajar kayak gitu sih Mbak, yang paling enak. Gitu. Jadi it's so fun. Kalau kamu kan berarti sudut pandangnya kamu seneng, happy gitu ya, karena it's your choice, karena bukan terpaksa. Ada nggak sih hal-hal yang bikin kamu zaman kuliah itu tertekan karena tugas, terus nggak bisa tidur, sleepless, terus hal-hal yang tidak menyenangkan? Mbak Helen ingat nggak sih dulu Mbak Helen ngajar aku mata kuliah Tidak. tentang kualitatif kalau nggak salah, metodologi pemilihan kualitas. Kuali atau kuanti? Kuanti, karena hitung-hitungan kan? Iya, kuanti. Dan 2017 kan aku ada acara lomba yang ke Thailand itu loh. DC itu ya? kan dikejar-kejar banget kan tugasnya, bilang Mbak Helen tolong bantu aku bilang gitu. Itu sebetulnya ya itu memang resiko gitu. Jadi kayak itu salah satu hal yang membuat aku panik. Ya. Tapi juga memang itu tanggung jawabku sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan itu. Dan dibantu Mbak Helen juga aku selesaikan akhirnya. Kayak gitu. Itu sih. Dapat nilai apa? Apa ya Mbak? Oke lah tapi ya. Cukup lah ya, maksudnya kayak nggak yang jelek-jelek banget lah gitu. Jadi menurutku itu. Terus ada mungkin beberapa hal yang ya kalau nugas sampai subuh ya udahlah mahasiswa biasa kayak gitu. Nugas sampai subuh, tapi nugas sampai subuh tapi habis itu dikabarin jam kosong, itu yang menurut aku oke, tidur aja gitu. Ya itu paling itu aja sih Mbak. Nggak yang sampai alhamdulillahnya aku nggak yang sampai kayak aduh pusing banget harus gimana gitu, enggak kayak gitu. Aku ya udah have fun aja. Soalnya teman-temannya juga kan, teman-temanku alhamdulillah circle yang positif. Jadi mereka sangat apresiat, sangat membantu sih dulu. Untungnya kayak gitu. Iya, aku kalau kita bahas soal circle, soal environment, soal circumstancesnya kita di sekeliling, itu memang ngaruh banget ya ke kita ya. Kayak kita mau jadi rajin ke bawah, jadi bolosan juga ke bawah. Kamu gimana maintain itu? Pertama aku punya goal sendiri dulu ya Mbak gitu. Goalsku adalah aku jujur dulu aku pengen goalsnya lulusnya tepat waktu deh. Nggak mau kecepatan. Maksimal 4 tahun ya? Maksimal 4 tahun deh gitu, nggak mau kecepatan, nggak mau terlalu lama kayak gitu. Karena memang ya pengen aja gitu loh, bukan karena udahlah slow aja gitu-gitu. Ya aku juga slow gitu, tapi memang ternyata goals itu memang ternyata penting gitu. Itu pertama kita harus punya goals. Yang kedua aku mentorsnya adalah aku tidak memilih sih berteman sebetulnya Mbak gitu. Jadi sama semuanya aku berteman. Tapi ya kembali lagi, aku punya goals yang itu akhirnya membentengi aku untuk iya atau tidak melakukan itu dengan teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu dulu sih kalau aku dulu. Kalau
kalau bicara, kamu dengar gak sih berita-berita yang sekarang itu lagi happening banget, mahasiswa banyak bunuh diri karena mungkin I don't know why, tapi mungkin mentalnya nggak siap, kemudian banyak hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi dia, and then kamu kan dulu juga organisasi juga ya, jadi maksudnya nggak kuliah doang, banyak kegiatan, and then gimana caranya pada saat itu, karena aku dulu jadi asisten dosen ya, maksudnya masih posisi asisten dosen, dan aku tahu di tahun 2015 itu ya banyak banget tugas, kemudian diharuskan organisasi karena untuk improving yourself. Itu gimana sih Jati kamu bisa sampai akhirnya track record dari goal, kamu punya goals dan and then you achieve all your goals, itu gimana? Jadi aku tuh dulu selalu mengutamakan bahwa kuliah itu nomor satu. Apapun yang terjadi kuliah nomor satu, karena ini aku bertanggung jawab dengan pilihanku sendiri dan bertanggung jawab dengan orang tuaku tentunya. Betul. Kayak gitu. Yang kedua adalah tugas kuliah kan penat banget ya Mbak, banyak banget rasanya gitu. Yes, apalagi dengan apalagi mata kuliahnya banyak banget ya. Mata kuliahnya banyak banget, dan dulu kan masih ada yang 6 SKS kayak gitu. Dan aku jadikan organisasi itu tempat pelarianku ketika aku penat sebetulnya kayak gitu. Jadi organisasi itu mungkin kalau banyak orang yang anggap bikin sibuk, tapi aku malah bikin bahagia dan akhirnya kuliahku jadi lebih menyenangkan kayak gitu. Jadi aku punya pelarian sendiri ketika aku lagi penat tugas dan lain sebagainya, ya aku ada teman-teman organisasiku yang mereka lebih mungkin lebih banyak juga tugasnya, dan kita have fun bareng-bareng kayak gitu. Kalau kita gabungkan dengan yang sekarang sedang banyak terjadi dan lain sebagainya, ya kembali lagi kan kita tidak bisa membandingkan dulu dengan sekarang. Cuma mungkin kalau sekarang ya pasti kan prihatin ya gitu, melihat adik-adik kita banyak yang melakukan hal kayak gitu. Tidak tahu masalah apa yang sedang mereka hadapi, tapi rasanya ya itu sih, prihatin aja sih kalau aku. Ya semoga nggak lagi setelah ini kayak gitu, karena nyawa kan sangat penting. Ya benar. Oke, terus kamu lulus nih. Lulusmu jadinya tepat waktu kan? Atau 3,5 tahun? Tuh, tepat waktu nggak sih? Ya. Kamu lulus kapan? Aku periode Mei, periode 3 di tahun 2018-2019. Berarti itu kurang dari 4 tahun? Kurang. Terus kamu nunggu akhirnya keterima jadi ASN berapa lama? 2 tahun berarti. 2 tahun. Ada gap berarti ya? Ada. Maksudnya fresh graduate, kemudian 2 tahun kamu mungkin masa mencari pekerjaan, kemudian mungkin lebih improve diri sampai pada akhirnya kamu dapet jadi ASN itu. Pertama yang aku pengen tanya adalah, apakah ASN itu adalah goals kamu juga? Iya. Yes? Iya. Dari awal kuliah? Iya. You already set your goals to become public servant. Kalau aku dulu sebetulnya gini, kalau aku pengen jadi cita-cita PNS itu udah dari SMA tuh udah. Dulu tuh taunya kan guru kayak gitu. Aku dari SD sampai SMP tuh pengen guru. Spesifiknya tuh guru sejarah. Kayak gitu. Jadi kayak aku suka mata pelajaran sejarah kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir dan setelah aku tahu PNS ternyata nggak hanya cuma guru aja. Aku akan coba explore yang lain. Tapi yang penting aku mau coba PNS deh di pemerintahan kayak gitu. Nah terus waktu tunggu kamu sampai akhirnya jadi ASN, then what you do? Aku pekerja ya gitu. Jadi aku memang alhamdulillahnya dikasih jalan sama Allah tuh lumayan lancar kayak gitu. Jadi lulus lumayan cepet, terus habis itu langsung kerja. Jadi waktu itu kan lulusnya itu 3 hari sebelum puasa Idul Fitri, puasa Ramadan gitu. Jadi pastikan Ramadan susah kan cari kerja pas puasa kayak gitu. Jadi tapi aku mencoba untuk mencari di situ, dan akhirnya setelah Lebaran dipanggil untuk bekerja kayak gitu di salah satu startup juga kayak gitu. Jadi ya aku di situ mencoba untuk fokus ke diri sendiri, fokus ke pengembangan diri kayak gitu. Jadi kalau ibarat anak sekarang memantaskan diri lah kayak gitu. Jadi tapi kalau aku lebih banyak ke belajar untuk ngerti diri sendiri. Pengenku PNS berarti aku harus kayak gini kayak gitu. Jadi dulu
gitu sih, kerja sambil belajar kayak gitu. Belajarnya bukan belajar baca buku sih, tapi belajar tentang mempelajari situasinya seperti ini harus experiences-nya ya. Ditambah. Jadi kayak misalnya kamu menghadapi sesuatu, misalnya ada problem di kerjaan, then how to solve it. Kemudian misalnya ada beberapa hal yang kamu nggak tahu, jadinya kamu tahu, kayak gitu. Nah, ngomongin soal PNS, akhirnya you achieve your goals as a public servant. Gimana dunia bekerja sesungguhnya? Dunia bekerja sesungguhnya ya gimana ya Mbak? Kan kamu kan, maksudnya itu udah goals kamu dan kamu akan berkarir di situ kan? Aku sebetulnya pertama aku happy sih menjalani hidup sekarang, jadi pertama lebih happy karena memang itu passionnya di situ, kebetulan pendidikannya juga di situ kayak gitu, jadi kan otomatis semuanya sejalan lah kayak gitu. Jadi sekarang lebih bahagia aja, lebih happy, merasa lebih punya banyak kebermanfaatan untuk teman-teman yang lain. Berarti kamu enjoy ya? Aku enjoy dalam kerjaannya. Enjoy banget. Even ada persoalan organisasi atau persoalan pertemanan di dalam kerjaan. Sebetulnya kalau masalah persoalan dari dulu udah ada Mbak gitu. Jadi dari zaman kuliah pasti udah ada. Mungkin kalau sekarang skalanya lebih besar lagi gitu, karena kan sudah di dunia kerja kayak gitu. Jadi ya udah, aku ngerasanya mengalir aja kayak gitu. Kalau memang lagi dikasih masalah dengan orang, ya udah, ayo bermasalah gitu. Berarti ayo selesaikan. Gitu. Terus apa relevansi? Sekarang kamu udah kerja jadi ASN di BKD ya. Apa relevansinya ilmu yang kamu dapat dulu di IP dan akhirnya kamu terapkan di kerjaanmu? Sebetulnya banyak ya Mbak. Jadi kita kan mata kuliahnya banyak. Jadi masing-masing mata kuliah ini kan menjurusnya ke pemerintahan. Dan semuanya sebetulnya dipakai. Tergantung jabatan yang dia miliki kayak gitu. Jadi kalau aku adalah di BKD yang pasti tentang SDM, human resource. Jadi otomatis mata kuliah SDM yang paling banyak kayak gitu. Mata kuliah SDM dan itu relevan. Dulu ada mata kuliah Injab, Anjab. Dulu kan kita ada gitu. Aku siapa yang ngajar? Budiah Mutiharin kalau nggak salah. Dengan asistennya Mas Sakir waktu itu. Jadi pasti itu digunakan banget. Dan kemarin aku juga mengerjakan Injab dan Anjab kayak gitu. Jadi kuliahnya memang relevan banget kayak gitu. Karena ya itu tadi Mbak, semua mata kuliah di UMY ini kan ternyata di ilmu pemerintahan ya, ternyata itu ya memang sesuai dengan pemerintahan semuanya kayak gitu. Karena aku di SDM ya otomatis SDM dan komunikasi pemerintahan yang paling banyak digunakan kayak gitu. Budian Eka ya, komunikasi pemerintahan. Ya, menyenangkan ya. Menyenangkan sih, aku bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang dulu pernah. Dulu kan kita kalau kuliah kan cuma punya ilmu aja gitu, gimana nih mempraktekannya kayak gitu. Kalau nggak ikut organisasi juga bingung, paling kan prakteknya di organisasi. Sekarang setelah aku bekerja, ya semuanya aku praktekkan. Kayak gini, ternyata kayak gini, kayak gitu. Kalau aku tanya, Jati akhirnya bisa jadi seseorang yang diinginkan, kamu bisa achieve your goals, then apa sih planning ke depan kamu setelah kamu dapat pekerjaan yang kamu impikan, kamu dambakan, it's your dream job finally. Kemudian goals ke depan nih mau ngapain lagi nih? Oke, jadi kalau aku sebetulnya jabatanku kan jabatan fungsional Mbak di dalam pemerintahan gitu. PNS-nya PNS fungsional. Jadi otomatis yang pertama adalah aku akan melakukan pengembangan diri, fokus ke pengembangan diri yang itu bermanfaat untuk organisasiku. Kayak gitu. Jadi otomatis kalau fungsional kan jenjangnya nanti sampai utama kayak gitu. Kalau aku goals jangka panjangnya nih, aku pengen utama, fungsional utama tentu kayak gitu. Nah sembari menuju ke sana kan aku harus pendidikan dulu, harus banyakin pelatihan kayak gitu-gitu. Aku lebih fokus ke situ sekarang, pelatihan, pendidikan untuk pastinya memperkaya diri dengan ilmu yang nantinya pasti akan berguna untuk organisasiku kayak gitu. Paling ya itu sih, bisa fokus diri dulu, habis itu bisa berguna untuk organisasiku kayak gitu. Ada planning buat lanjut sekolah lagi gak sih? Aku iya. Yes. Aku bahkan udah memilih mau jurusan apa kayak gitu. Oh ya? Apa jurusannya? Kalau boleh di-spill. MIP lagi.
Nah, jadi setelah SIP MIP gitu. Ya, dokter sekalian nanti. Insya Allah. Mbak Helen udah kan kemarin, alhamdulillah, selamat Mbak. Begitulah, terima kasih. Kita udah lama banget gak ketemu loh ya. Iya. Iya, kamu 2019 kamu lulus itu aku berangkat S3. Iya. Terus aku belum pernah lagi ketemu kamu. Kayaknya kita kali ketemu 2017 deh Mbak. Masa? Yang masa aku ngumpulin tugas ke kamu itu kayaknya. Oh iya. Setelah itu kita tidak ada kegiatan. Setelah itu emang kita nggak pernah ketemu ya? Ya mungkin ketemu di lobi aja. Ya ketemu di lobi Ya sapa-sapaan sih. aja. Maksudnya nggak ini ya? Yang ngobrol. Nggak di kelas kayak ngajar gini, gitu. Kayaknya Oke. 2017. Glad to see you, Mbak Jati. Thank you. Tapi aku punya pertanyaan soal kehidupan di luar soal pendidikanmu di sini, kemudian kamu juga hope to karirmu semakin cepat naik. Menurut kamu memandang perjalanan kamu dari S1 di sini, kemudian dari akhirnya kamu mendapat pekerjaan, value apa yang kemudian kamu tanamkan di hidup kamu, bahwa ya kita sebagai manusia kan harus struggle ya, maksudnya keep being struggling on everything. Value apa yang kamu bawa sampai sekarang? Kalau aku tuh orangnya percaya banget dengan namanya doa. Doa orang tua. Doa orang tua pasti siapapun ya. gitu, doa siapapun. Ya terutama doa orang tua kayak gitu. Doa orang tua, doa diri sendiri, apapun doa orang-orang yang lain kayak gitu. Jadi aku selalu bilang ke teman-temanku bahwa kalau memang sekarang kita lagi susah, kalau kita lagi sulit, ya kita harus berdoa kayak gitu. Jadi semua apapun usaha kita, ya kita berdoa dulu kayak gitu. Jadi berdoa, yang kedua adalah usaha gitu. Jadi kita sebagai manusia, apa sih yang bisa kita lakukan selain usaha kayak gitu. Jadi kalau kita dapat sebuah masalah, ya kita harus berusaha untuk menyelesaikan itu kayak gitu. Nah yang terakhir berdoa lagi. Jadi aku selalu awali doa, usaha, dan diakhiri dengan doa lagi kayak gitu. Makanya itulah yang selalu aku bawa sampai sekarang. Kalau ada apapun itu, aku percayakan semua itu kepada doa kayak gitu. Nanti aku usahakan, sebisa aku bisakunya sampai segini. Nanti setelah diusahakan, ya udah pasrahkan lagi. Kalau memang rezekinya akan datang ke aku, kalau enggak, ya udah, pasti nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Aku selalu kayak gitu sih Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal itu, soal struggle-mu, soal doa, soal usaha, pernah nggak sih kamu gagal dalam perjalanan kamu sampai akhirnya kamu sampai jadi Jati yang seperti sekarang ini? Gagal pasti pernah. What's make you fail? Ya pasti sedih ya Mbak, gagal sedih gitu. Aku tuh orangnya emosional Mbak. Kalau sedih bisa sampai nangis kayak gitu-gitu tuh ya itu aku gitu, emosional. Orangnya memang emosional gitu. Jadi kalau gagal aku pasti nangis gitu. Gagal nangis kayak aku nggak dapet ya kayak gitu. Kenapa ya Allah, aku nggak dapet, aku kurangnya di mana kayak gitu. Aku selalu bertanya kayak gitu. Tapi setelah itu ya kembali lagi bahwa mungkin ini bukan jalanku. Oke, kita cari jalan yang lain kayak gitu. Dulu masalah gagal tuh ya udah, nama manusia ya Mbak. Gitu. Pasti semuanya tidak sesuai dengan rencana kayak gitu. Ya makanya selalu itu. Kalau emang dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita cari yang lain. Kayak ini ya, apa yang menjadi hakmu tidak akan melewatkanmu, dan apa yang tidak menjadi hakmu ya akan lewat aja, walaupun itu sedekat nadi atau sedekat kita itu loh udah mau aku gapai, tapi kalau itu bukan memang buat kita ya akan lewat aja. Iya Mbak, makanya sebetulnya ini juga aku buka nih ya di sini gitu. Jadi aku daftar PNS juga kan, apalagi di Kalimantan sana yang notabene aku tidak punya siapa-siapa di sana. Kayak gitu, aku tidak punya siapa-siapa, aku tidak kenal dengan siapapun kayak gitu, karena memang tidak ada kolega di sana kayak gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa aku sudah mengusahakan ini dan akhirnya dapat, ya aku harus berusaha. Walaupun sebetulnya ya takut gagal di sana pasti ada, takut
pokoknya ketakutan itu pasti akan ada kayak gitu, ya takut gagal lah, takut dan lain sebagainya, tidak bisa menyesuaikan dengan orang gitu. Tapi ternyata sama Allah dikasih rezeki, alhamdulillah dimudahkan, dikenalkan dengan orang-orang yang baik di sana kayak gitu. Jadi ya memang sudah takdirnya Allah. Gitu karena sih. Doa usaha kembali ke doa lagi. Ke doa. Last question, ada nggak penyesalan di hidup kamu? Pernah nyesel? Dan kalau boleh tahu apa? Nggak pernah. Karena gini, aku guys ya, aku ngelihat sorry banyak. Jati. aku ngeliat Jati ini vibes-nya itu happy terus, ngerti gak? Kelihatan kayak aku ngeliat kamu tuh kayak ya seneng aja, happy aja. Dan aku pikiran kamu pernah nggak sih nyesel dalam hidup kamu? Enggak. Kenapa ya? Kayak ya udah, apapun yang terjadi dalam hidupku yang membuat aku jadi hari ini gitu. Apapun aku tidak pernah menyesali karena kan semuanya ada hasilnya ya. Kayak gitu. Jadi ya udah. What you choose, what you make fail, ya it's okay gitu ya. Okay. Ketika memang misalkan nih aku ada sesuatu hal dan aku pinginnya A tapi dikasihnya sama Allah B misalkan, nggak sesuai karena aku mungkin salah melakukan itu, ya aku tidak menyesal. Pokoknya apapun yang terjadi aku hari ini, baik itu yang menjadikan aku menjadi yang baik ataupun yang buruk, ya udah itu memang ikhlas ya. Memang harus aku lalui kayak gitu. Jadi betul. Tidak ada penyesalan. Iya, soalnya aku ngeliat kamu tuh apa ya, vibes-nya seneng aja. Alhamdulillah. Seneng, dibuat terus happy kayak aja, happy aja gitu, bener. Walaupun kayak pikiran tuh, berkecamuk banyak. Pastilah kayak gitu. Apalagi kan ya sekarang banyak masalah tuh banyak sekarang. Iya, gitu. Makanya yang kayak anak-anak muda yang sekarang akhirnya, sorry to say, untuk mengakhiri hidupnya itu maksudnya disayangkan gitu loh. Karena menurut aku masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tergantung ya kita juga, sabarnya kita. Karena nggak semua masalah itu harus selesai hari ini. Bisa jadi masalah kita itu selesai 2 hari ke depan, 3 hari, bahkan mungkin setahun ke depan. Gitu. Nah, Jati, satu hal, bisa nggak kasih motivasi kayak ke teman-teman mahasiswa, adik-adikmu untuk keep on struggling di jalan mereka, kemudian ya biar jadi kayak kamu. Apa ya tadi sih ini juga aku tulis di moto skripsiku kayak gini. Jadi Allah itu tidak pernah menjanjikan umatnya tidak pernah diuji, tapi Allah menjanjikan akan membantu umatnya ketika dia berdoa untuk segala masalahnya kayak gitu. Jadi selalu berusaha dan selalu berdoa. Untuk masalah hasil nanti biar Allah yang menentukan. Aku selalu pegang itu. Tuh guys, untuk masalah hasil biar Allah yang ngasih jalan ya, mau dapat atau enggak. Yang penting kita keep on berusaha. Selalu berusaha. Oke, terima kasih ya Jati sudah main ke sini jauh-jauh dari Kalimantan dan mampir di Jogja dan akhirnya kembali lagi ke kampus. So happy to see you dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Amin. Terima kasih teman-teman sudah nonton. See you, jangan lupa subscribe.